Cerita dimulai dari Sasuke akhirnya kembali dari kematian akibat Boruto berhasil mendapatkan bagian dari tubuhnya sehingga dia bisa menghidupkan Sasuke lagi. Saat ini mereka bertiga sedang berada di atas langit dengan elang milik Sasuke. Sedangkan Boruto benar-benar berbaring santai menikmati angin sore yang membuat bebannya berkurang. Kemenangan umat manusia akhirnya digapai setelah mengalami beberapa kesulitan yang sangat mustahil jika diatasi. Tapi Uzumaki Boruto dengan tekad dan keberaniannya, para ancaman yang sudah berulang kali menghancurkan bumi, kini mereka semuanya lenyap dan tak tersisa. Yang tertinggal hanya Boruto harus membayar semua hutang besarnya. Setelah menggunakan kekuatan yang sangat hebat, dan itulah yang disadari Sasuke dan Minato walaupun Boruto tidak mengatakannya secara langsung kepada mereka berdua. Saat itu mereka hanya menikmati hasil kemenangan ini sambil melihat area bawah desa yang sudah hancur lebur. Boruto yang merasa kalau dia harus melakukan sesuatu di tempat lain, dia mencoba ingin menghentikan ini, tapi Sasuke langsung berkata, "Hei Boruto, kau tidak bisa menutupi rasa penasaranmu? Kami mengetahui kau ingin melakukan sesuatu. Apa tempatnya Sunagakure? Kau ingin memulihkan desa itu terlebih dahulu kan?" Boruto yang mendengar itu terkejut. Bagaimana Sasuke bisa tahu kalau itu adalah rencananya dari tadi? Melihat ekspresi Boruto, Minato berkata, "Sasuke akan membawa kita ke sana. Jangan khawatir, aku dan Sasuke sudah berbicara agar tidak mengganggu keputusanmu. Kami akan menemanimu tanpa ikut campur, tidak masalah kan?" Boruto yang mendengar itu tidak berkata apapun, dia perlahan bangkit dari posisi berbaringnya dan kemudian berdiri. Sasuke yang menyaksikan perubahan posisi Boruto langsung menahan tangannya dan berkata, "Jika kau masih merasa aku adalah orang yang kau hargai, kau seharusnya mengikutiku. Jangan khawatir." Boruto yang mendengar itu membalas, "Bisakah kita turun sebentar Paman Sasuke? Aku rasa ada sesuatu yang ada di bawah kita, tepatnya di dalam tanah. Aku dapat merasakan ada sedikit getaran, aku hanya ingin berjaga-jaga." Sasuke yang mendengar itu menjawab, "Baiklah, jika kau berkata demikian, aku akan menurunkan elang ini." Setelah Sasuke berkata demikian, dia langsung menurunkan elangnya ke bawah, tapi tidak lama setelahnya, Boruto langsung menggunakan karmanya, dan membuka Jikukan Ninjutsu, dan langsung memasukkan mereka berdua secara tiba-tiba tanpa mereka sadari. Alhasil, Boruto sendirian di tempat ini dan tidak ada yang lagi mengganggu. Saat itu Boruto langsung mengeluarkan kembali Shiki Fujin yang ada di tubuhnya. Menyaksikan Shiki Fujin yang masih terantai, Boruto langsung menghancurkan rantai itu hingga berkeping-keping, tapi tidak lama setelahnya, Shiki Fujin tiba-tiba langsung menyerang Boruto dan akan mengambil jiwa Boruto. Menyaksikan itu, Boruto kembali menggunakan Jougannya, dia membuat area sekitar menjadi membeku dan menghentikan waktu. Saat itu dia berkata, "Jadi begitu, aku paham, kau langsung mengincar nyawaku setelah aku membebaskanmu, bisakah kita berbicara sebentar, dan setelah itu kau bebas melakukan apapun yang kau mau?" Shiki Fujin yang mendengar itu membalas, "Uzumaki Boruto, kau ternyata lebih kotor dari pendahulumu yang selalu menggunakanku untuk kekuatan mereka. Kau mengkhianatiku dan membuatku seperti anjing yang dirantai, itu tidak akan kumaafkan." Boruto yang mendengar itu membalas, "Baiklah, aku akan menunggu, luapkan emosimu dan berbicaralah. Setelah kau sudah puas, aku akan kembali mengajakmu berbicara. Selagi kau belum setuju, aku akan membuat kau mematung di sini dan tidak bisa bergerak sampai dunia ini berakhir dengan sendirinya." Shiki Fujin yang mendengar itu membalas, "Kau cukup angkuh dan memuakan, tapi baiklah, aku akan sedikit menunda waktuku untuk mengambil jiwamu. Apa yang ingin kau bicarakan?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Singkat saja, aku bisa melihatmu dengan jelas menggunakan Jouganku. Ternyata kehadiranmu memiliki kesamaan dengan makhluk seperti Otsutsuki. Atau ringkasnya, kau hadir dan bisa melakukan seperti menarik jiwa seseorang. Karena kau memiliki kekuatan dari makhluk angkasa seperti Otsutsuki, tapi aku bisa jamin kalau kau bukan bagian dari mereka." Shiki Fujin yang mendengar itu membalas, "Apa kau hanya mengatakan hal bodoh seperti ini? Jadi kau mulai menyadari permainanku ya? Dan menyadari mengapa aku menawarkan kedua matamu untuk menjadi taruhan agar aku tidak mengambil jiwamu? Sialan, mata itu benar-benar membuatku muak." Boruto yang mendengar itu membalas, "Jangan terlalu terburu-buru. Aku tidak menganggapmu sebagai musuh, walau bagaimanapun aku berhutang budi padamu. Aku hanya menanyakan itu, apa kau tidak keberatan menjawabnya?"
Shiki Fujin yang mendengar itu tiba-tiba mengubah matanya menjadi merah pekat mengerikan. Boruto yang menyaksikan itu langsung melepaskan penghenti waktunya dan berkata, "Aku sebenarnya sudah tahu, tapi aku hanya ingin mendengarnya langsung darimu. Apa kau berasal dari makhluk angkasa dan bukan dari planet ini? Aku tidak akan tertipu dengan pengakuan kalau kau diciptakan oleh leluhur Uzumaki, itu sangat berlebihan." Shiki Fujin yang mendengar itu menjawab, "Karena kau sudah tahu sejauh ini dan bisa menebaknya secara sempurna, aku akan mengatakan kebenaran yang sebenar-benarnya." Setelah Shiki Fujin mengatakan itu, Boruto mengeluarkan batang besi tajam dari telapak tangannya, dan menusuk Shiki Fujin sehingga dia tidak bisa bergerak. Jutsu Boruto bisa mengenainya, padahal Shiki Fujin berbentuk roh. Saat itu Boruto mengubah wajahnya dan berkata, "Baiklah, aku sudah tidak membutuhkanmu lagi. Akhirnya kau terjebak dengan pancinganku. Aku bisa mengetahuinya dengan mata ini dan sekarang aku tidak akan ragu lagi." Setelah Boruto berkata demikian, tiba-tiba Jougannya mengeluarkan cahaya terang dan langsung bisa mengakses mata merah dari Shiki Fujin. Seolah-olah mata Boruto kembali menuntun jalan ke tempat yang memanggil Boruto. Tapi saat hendak melakukan itu, Shiki Fujin tiba-tiba lenyap begitu saja. Boruto yang menyaksikan itu terkejut, sebab ini terasa mustahil dia bisa pergi dan menghilang. Saat itu Boruto berkata, "Baiklah, lagian kau bukan terlalu menjadi ancaman. Setidaknya aku penasaran asal-usulmu dari mana. Jadi itu, sudah menjawab pertanyaanku, dan lagi kau tidak memiliki potensi untuk menghancurkan dunia seperti Otsutsuki. Hanya saja kau terobsesi untuk mengambil jiwaku dan Jougan. Aku rasa dia kabur." Setelah Boruto berkata demikian, dia menggunakan Hiraishi no Jutsu, dan muncul tepat di atas kepala Kurama yang masih pingsan bersama para biju yang lain. Saat itu Boruto memegang area kepala Kurama, dan tiba-tiba dia bisa terhubung dengan semua Jinchuriki yang selama ini bersama Kurama. Saat itu dia merasakan cakra Kushina di sana, dan dia ingin menunaikan janjinya kepada Minato untuk membawa neneknya hidup lagi. Selagi dia masih bisa menggunakan jutsu reinkarnasi abadinya, dia merasa kalau ini harus dilakukan. Setelah Boruto berkata demikian, tangan kirinya langsung mengeluarkan akar kayu dari ukiran karmanya, dan muncul satu pohon sedang seperti yang dilakukannya kepada Sasuke. Saat itu pohon tersebut langsung berdiri kokoh, dan muncul Kushina dari batang pohon tersebut, dan dia masih tak sadarkan diri. Saat itu, Boruto berkata, "Jadi seperti ini caraku untuk mengembalikan orang-orang terdahulu ya? Ini cukup menarik, aku tidak memerlukan tumbal untuk membawa mereka. Baiklah, kali ini aku akan membawa nenek, kemudian aku akan memikirkan siapa lagi yang layak untuk kembali." Setelah hal tersebut, Boruto perlahan mendekati Kushina, tapi tiba-tiba, ada orang yang dia kenal sambil melihatnya dari kejauhan. Menyadari itu Boruto berkata, "Aku sudah menduga kalau itu adalah kau. Luar biasa sekali, kau masih bisa hidup. Walaupun sudah mengalami hal buruk, aku harus akui, kau benar-benar sangat menarik Orochimaru. Keluarlah, aku tahu kau ingin melihat hal ini dari dekat kan?" Mendengar ucapan Boruto, Orochimaru yang berkamuflase menjadi ular putih kecil langsung berubah menjadi dirinya. Saat itu dia langsung tersenyum dan berkata, "Ternyata aku tidak bisa bersembunyi di dekatmu ya. Akhirnya kita memangkan peperangan ini juga Boruto. Tapi setelah melihat mereka semua kau buang, aku jadi ragu untuk mendekatimu. Jadi aku hanya melihatmu dari kejauhan. Aku harap kau tidak mencampakkanku seperti yang lainnya." Boruto yang mendengar itu membalas, "Jangan khawatir, aku tahu kau hanya penasaran tentang kemampuan ini kan? Kau tidak seperti yang lainnya yang berusaha untuk menghentikanku. Tapi bagaimana cara kau bisa hidup? Aku merasa mulai penasaran tentang itu." Orochimaru yang mendengar itu membalas, "Seharusnya kau sudah tahu bagaimana aku Boruto. Kau tidak perlu terus menanyaiku bagaimana aku bisa selamat. Ya walaupun kali ini aku menggunakan sedikit metode yang berbeda. Tubuhku sudah hancur, jadi aku menggunakan ularku untuk bersembunyi di sana. Sebab itu aku tidak berani muncul, sebab tubuh ini bisa hancur dengan sabitan pedangmu." Setelah hal tersebut, Boruto mengeluarkan ukiran karma di area matanya dan akan membangkitkan kembali Kushina. Orochimaru yang menyaksikan itu benar-benar tersenyum dan sangat tertarik untuk melihat apa yang ada di depannya. Tapi dia sadar diri, dia tidak mau berbicara jika Boruto tidak menanyainya. Saat itu Boruto langsung menggunakan Jougannya dan menatap mata Kushina.
Dia langsung memberikan semua informasi apa yang sudah terjadi di zaman ini dan informasi mengenai dirinya secara langsung menggunakan jutsu itu, agar Kushina langsung mengetahui siapa yang ada di depannya dan di zaman apa dia berada sekarang. Setelah berhasil menggunakan jutsunya, Kushina perlahan membuka kedua matanya dalam keadaan yang sangat lemah. Pandangannya masih kabur dan tidak bisa melihat dengan jelas, tapi beberapa saat kemudian Boruto berkata, "Selamat datang nenek. Aku senang jutsuku berhasil dengan mudah membawamu ke sini. Sekarang kehidupan baru yang akan aku buat untuk keluarga ayah akan sangat menarik." Kushina yang mendengar itu perlahan berbicara dengan nada lemahnya. "Aku tidak mengenalmu, tapi entah mengapa aku bisa menyadari kalau kau adalah anak dari Naruto. Apa aku benar?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Kau benar, aku sudah memberikan semua informasi padamu. Tapi wajar saja, kau masih sangat lemah dan sulit menerima semua informasi dariku. Tapi kalau begitu nenek, aku akan membawamu ke sana. Mereka sudah berkumpul. Setelah urusanku selesai, aku akan bersama kalian." Setelah Boruto berkata demikian, dia memegang area pundak Kushina, dan langsung memindahkannya ke dimensi miliknya yang terdapat Naruto dan Minato beserta yang lainnya. Orochimaru yang menyaksikan itu hanya bisa tersenyum lebar di mulutnya. Dia mulai berpikir bodoh kali ini. Dia ingin meneliti sel Boruto jika dia punya kesempatan, walaupun dia sudah berubah. Tapi rasa ingin tahunya tentang jutsu sehebat itu membuatnya sangat penasaran. Tapi tentu saja, dia tidak punya niatan untuk mengkhianati Boruto, sebab dia tahu kalau itu sangat mustahil. Dia hanya ingin mengumpulkan tetesan darah Boruto, rambut Boruto. Saat itu Orochimaru perlahan berdiri, dia langsung berkata, "Sepertinya terlalu cepat untuk memindahkannya ke sana. Aku pikir seorang nenek akan sangat bahagia jika melihat cucunya sudah besar di zaman ini." Boruto yang mendengar itu membalas, "Ikutlah denganku. Ada sesuatu yang menarik lagi yang akan kulakukan. Tentu saja bagian ini akan membuatmu mengeluarkan senyuman licik tadi." Orochimaru yang mendengar itu tertawa dan membalas, "Jadi kau menyadarinya ya? Maaf Boruto, aku hanya sedikit terbawa suasana. Kemampuan yang kau lakukan benar-benar sedikit pun tidak masuk akal. Aku hanya terpana dan mencari tahu bagaimana kau bisa melakukannya." Boruto yang mendengar itu membalas, "Ikutlah denganku. Aku akan mengajarkanmu nanti bagaimana cara melakukannya. Bagaimana? Apa kau tertarik?" Orochimaru langsung terdiam dan terkejut saat Boruto berkata demikian. Saat itu dia langsung mengikuti Boruto dari belakang, dan mereka berjalan santai di area tandus bekas peperangan besar melawan Otsutsuki. Saat itu Boruto berkata, "Hei Orochimaru, kau juga sendiri sudah melihat kan, bagaimana aku dengan Shiki Fujin itu? Seperti yang kuduga, dia bukan makhluk yang dikeluarkan dengan jutsu klan Uzumaki, dia berasal dari luar planet kita. Mungkin aku bisa contohkan seperti Zetsu hitam yang berkamuflase seolah-olah buatan Madara, padahal kenyataannya tidak, walaupun aku tahu dia tidak seberbahaya itu." Orochimaru yang mendengar itu membalas, "Aku juga terkejut saat kau berani melakukan itu kepada Dewa Kematian. Aku juga sudah menduga ada yang aneh dan janggal dengan jutsu khas Uzumaki ini. Jadi kemana dia? Kenapa dia bisa tiba-tiba menghilang?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Aku pikir dia khawatir padaku, sebab aku bisa dengan mudah membatalkan kontraknya dengan mengambil jiwaku. Karena aku yang sekarang bisa melenyapkannya jika mau, tapi aku tidak pernah sedikit pun untuk melakukannya." Orochimaru yang mendengar itu membalas, "Angin di sini cukup menyejukkan, tapi aku harap dia tidak muncul secara tiba-tiba dari belakangmu dan mengambil jiwamu. Tapi mau kemana kita? Dari tadi aku lihat kau berjalan seperti tanpa tujuan." Boruto yang mendengar itu membalas, "Baiklah, aku sudah sampai ke titik pusat di tengah-tengah seluruh dunia. Kau tahu Orochimaru, ternyata Konoha berada area paling tengah seluruh isi dunia. Jadi dengan begini, aku akan mengembalikan kelima desa dari sini tanpa aku harus ke sana." Setelah Boruto berkata demikian, dia memberikan bulungan jutsu kepada Orochimaru. Menyaksikan itu membuat Orochimaru kaget dan langsung mengambilnya sambil berkata, "Apa ini? Aku rasa ini semacam bulungan jutsu." Boruto yang mendengar itu membalas, "Aku menyimpan satu tubuh Sumeaka yang masih hidup di sana. Kau bisa mengambil alih tubuhnya. Aku tahu kau khawatir dengan dirimu yang sekarang akibat kau hanya berwadahkan ular itu. Bagaimana?
Kau tidak keberatan kan? Tapi itu terserah. Orochimaru yang mendengar itu menjawab, aku pikir kau tidak menyadari tentang ini, tapi jujur Boruto, kau benar, hampir saja niatan burukku keluar untuk mengambil alih tubuhmu, tapi itu hanya bercanda. Baiklah kalau begitu, bagaimana cara menggunakannya? Apa kau yakin dia tidak akan langsung menyerang? Boruto yang mendengar itu membalas, santai saja, aku sudah menyimpan cukup banyak dari mereka. Mungkin kau bisa menggunakannya nanti untuk bahan penyelidikanmu. Aku rasa tujuan hidupmu hanya sebatas itu. Setelah mendengarkan ucapan itu dari Boruto, Orochimaru langsung membuka isi gulungannya, dan kemudian meletakkannya di bawah. Beberapa saat kemudian, muncul satu Sumeka keluar dari sana, dia terantai kencang sehingga membuatnya tak dapat bergerak. Saat itu Boruto berkata, aku rasa aku tidak perlu membantumu kan? Kau bisa sendirian? Orochimaru yang mendengar itu langsung mengeluarkan ular raksasa dari tangannya, dan langsung melilit Sumeka itu dengan kencang, dan tidak lama setelahnya, tubuh asli Orochimaru langsung keluar dan masuk ke mulut Sumeka dengan cepat. Pemandangan ini seperti saat Orochimaru menggunakan Zetsu putih saat Perang Dunia Shinobi sebelumnya. Alhasil, kini tubuh Orochimaru sudah mulai membaik dari sebelumnya. Melihat dia sudah sedikit berbeda, Boruto langsung menggunakan segel jutsu di tangannya. Dia menggunakan Kuchiyose no Jutsu. Dia mengeluarkan satu monster raksasa yang sangat tinggi sekali dan makhluk itu memiliki jaugannya. Saat itu Boruto berkata, ini yang kedua kalinya aku memanggilmu. Maaf merepotkan. Apa, kau sudah siap untuk melakukannya? Kali ini aku akan mengembalikan semua desa beserta orang-orangnya tanpa terkecuali. Katakan saja apa bayarannya, dan berapa lama pemulihan itu selesai? Monster Jogan yang mendengar itu membalas, kau akan langsung mati saat aku mengaktifkan jutsunya. Mengenai waktu, aku kira perlu beberapa hari, sebab tentu saja itu tidak akan mudah mengembalikan semua kehancuran besar ini dalam waktu singkat. Boruto yang mendengar itu membalas, baiklah lakukan saja. Aku sudah selesai di sini. Terlebih lagi, Jubi sudah aku simpan di bawah Konoha. Jika ada ancaman buruk di masa depan kembali, dia akan mengambil alih untuk menyelamatkan desa. Monster raksasa itu membalas, baiklah jika begitu, kau bisa memulai sekarang segel jutsunya. Saat kau sudah yakin, aku akan terbang ke atas langit dan memperbaikinya. Tapi sekedar pengingat terakhir untukmu, kau akan langsung selesai saat itu juga. Jadi persiapkan itu dengan matang. Boruto yang mendengar itu langsung menggunakan segel jutsu di tangannya, dan berkata, dari tadi seharusnya aku sudah melakukan ini dan memanggilmu, tapi seperti yang kau lihat juga, mereka orang-orang terdekatku tentu saja tidak menginginkan ini, tapi mereka semua sadar tidak ada cara lain kecuali menggunakan jutsu akhirku. Setelah hal tersebut, Boruto melihat Orochimaru yang ada di bawah. Saat itu dia berkata, dengarkan ini adalah salam perpisahanku Orochimaru, senang mengenalmu, aku harap kau tidak melakukan hal bodoh setelah kepergianku nanti. Setelah aku menggunakan jutsuku, mereka semua yang ada di dalam dimensiku akan muncul semuanya di sini tanpa harus ada aku lagi. Apa ada kata-kata terakhir dari Montoku? Orochimaru yang mendengar itu menunjukkan ekspresi sedihnya. Kemudian dia berkata, jika kau mengizinkanku untuk duduk sejajar di atas sana, tentu saja aku sangat senang untuk pertemuan kita yang terakhir kalinya. Aku kira kau bisa menunda sebentar untuk mengaktifkan jutsumu. Ya mungkin aku tidak layak untuk memintamu, tapi jika kau mengizinkanku, itu akan sangat berarti. Setelah Orochimaru berkata demikian, tiba-tiba dia sudah muncul di samping Boruto. Boruto menggunakan Hiraishi no Jutsu dan membawa Orochimaru ke dekatnya. Setelah hal tersebut, Boruto sedikit menunda jutsunya dan perlahan duduk di samping Orochimaru di atas monster raksasa Jogannya. Saat itu Orochimaru berkata, apa akhirnya harus seperti ini? Jujur saja, kau masih sangat muda untuk menampung beban sebesar ini. Boruto yang mendengar itu menjawab, tentu saja aku ingin bersama kalian. Tapi aku adalah Shinobi Konoha, aku tidak punya pilihan selain melakukannya. Tapi santai saja, aku tidak pernah menyesali ucapanku. Orochimaru yang mendengar itu membalas, kau tahu, selama aku hidup aku tidak pernah menunjukkan ekspresi menyedihkan seperti ini. Tapi apa boleh aku memelukmu untuk yang terakhir kalinya? Sial, maaf aku mengatakan hal yang menjijikan. Ini bukan seperti diriku yang sebenarnya.
Boruto yang mendengar itu tersenyum dan langsung memeluk Orochimaru dan berkata, "Ayolah, ini adalah perpisahanku. Sepertinya tidak salah untuk meluapkan semua rasa emosional kita di saat terakhir seperti ini. Terima kasih Orochimaru, aku benar-benar menghormatimu." Masih di hari raya yang menyenangkan, admin kembali menyediakan kaos kece dan keren. Kalian sudah bisa order sekarang juga dengan harga terjangkau. Kalian bisa pesan melalui link di deskripsi atau pin komentar. Atau juga kalian bisa scan QR code ini agar kalian bisa langsung pesan.